Ini coba tak kecil umpannya malah takut. Ini. Makan. Nice. Nih, lah ini. Oh, ini gede, Mas. The West Lake, sebuah tempat berupa danau buatan yang dikelilingi oleh aliran sungai Bedok. Danau ini bukanlah sebuah tempat yang asing bagi para pemancing daerah Yogyakarta. Di restonya bisa dibilang bahwa adalah sebagai ikan primadona yang menjadi daya tarik utama bagi para pemancing, terutama bagi para pemancing yang ingin bersenang-senang dengan keluarga maupun teman. Namun, berbeda halnya dengan para pegiat dan penikmat mancing dengan umpan mainan artificial yang kerap disebut casting. Yap, peacock bass, ikan predator asal Amerika Latin yang sering kali menjadi target utama para pecinta casting di kolam ini. Kesempatan kali ini, saya sendiri alias Bintang dan juga Kak Luke berkesempatan untuk ikut Mas Prabu mancing di West Lake Resort atau West Lake bagian hotelnya. Dengan penekanannya, mancing di West Lake Resort ini bukan akses untuk umum, dan saya beserta Kak Luke hanya ikut Mas Prabu untuk menyelesaikan target-target tertentu. Dengan tujuan kami membasmi hama ikan koi berupa ikan gabus, lalu juga ada red devil yang populasinya meledak, dan ada satu lagi tambahan hama yang baru saja masuk ke dalam list, yaitu biawak. Jadi udah tahu teman-teman tahu sebelumnya di prolog sama Bum Bum, kita baru ada di West Lake Resort. Untuk sekali lagi penekanannya memang bukan akses buat umum, tapi kali ini kita berkesempatan untuk menikmati suasana yang bener-bener ya alami lah ya, karena konsepnya danaunya luas. Di sisi lain ada target yang akan kita selesaikan. Jadi sang owner bercerita kalau ternyata biawaknya tambah banyak. Nanti bisa dilihat udah ada beberapa plang untuk himbauan para tamu supaya ya membiarkan saja karena tidak menyerang jika tidak diganggu. Tapi kok diemin malah tambah banyak. Nah, keluh kesahnya di sana. Kak Bintang sama Kak Luka udah menyiapkan beberapa rangkaian khusus untuk biawak. Nanti teman-teman bisa lihat pemasangannya gimana. Terus untuk target selanjutnya adalah target yang udah umum. Kalau teman-teman pernah lihat video pribadi saya juga yang lampau, nggak jarang juga kita sering mancing di sini untuk menarget ikan gabus. Tuh, ya semoga hari ini menyenangkan. Tetap never stop kalau dari saya. Kalau dari Bintang nggak ngerti gimana. Simak terus saja perjalanan kita kali ini. Lanjut. Mumpung hari masih cukup pagi, kita segera saja menyiapkan beberapa trap biawak yang akan segera kita sebar. Trap biawak ini terbuat dari 2 kail yang berukuran besar, digabungkan menjadi satu rangkaian. Dan umpan yang kita pakai adalah kulit ayam yang sudah kita diamkan kurang lebih selama 1 malam. Dengan harapan supaya bau dari kulitnya ini lebih menyengat dan lebih menarik bagi biawak yang berlalu lalang di sekitar sini. Kita di sini sudah menyiapkan setidaknya ada 10 rangkaian trap biawak yang akan kita sebar di beberapa titik bagian luar mendekati area sungai di sebelah barat. Setelah menyelesaikan semua pemasangan trap biawak, kita coba beberapa cast di pinggiran dan ternyata belum ada tanda-tanda sambaran dari ikan gabus di sini. Maka dari itu, kita coba naik perahu ke pulau bagian tengah dan berusaha cari ikan gabus dengan teknik yang cukup berbeda. Kita mau mencoba menyisir daerah deep water dengan menggunakan lure-lure seperti minnow selam dalam, crankbait, dan juga spinner bait. Mancing cara gila ini. Susu di bawah iwak. Wush, nyamber lu. Ya. Oh, cara. Ada. Cara oke. Nih. Ini buat di sana ya. Boleh gerutu.
Terhitung dari pagi, kita udah mancing sekitar 3 jam dan masih saja belum ada tanda-tanda pergerakan dari ikan gabus yang berusaha kita cari. Karena ikan gabus pagi ini terasa kurang prospek, kita mencoba cari side target kita. Di sini kita coba pakai swim bait dan coba cari peacock bass yang ada di bagian tengah. Mana tahu lure ini cocok buat peacock bass di bagian sini. Nice. Iya, saun-saun langsung ya. Nice. Langsung lagi yuk. Kecil-kecil markingnya bagus ya. Kecil-kecil markingnya bagus. Oh. Karena nggak mau terlalu berlama-lama di bagian tengah, kita langsung coba aja cari red devil sebagai target ketiga kita. Banyaknya pengunjung yang memberi makan ikan koi membuat populasi dan size red devil di kolam ini meledak. Bukan hanya ratusan ekor, bisa dibilang populasi ikan terbanyak nomor 2 di kolam ini adalah red devil. Selain jumlahnya yang banyak, size red devil di kolam ini bisa mencapai berat sekitar 6 ons, bahkan mendekati 1 kg per ekornya. Karena banyaknya red devil serta ukurannya yang begitu besar, membuat pakan ikan yang diberikan untuk ikan koi menjadi tidak maksimal. Selain mengganggu dan menghabiskan pakan ikan koi, ikan ini juga terbilang invasif dan perkembangannya juga susah dikontrol. Makan puyamu. Go, sikat. Nice. nice. Berapa ini berarti? 5. Nice. Red devil di kolam ini kayaknya size-nya cukup rata ya. Rata-rata sih sekitar 3 on yang paling kecil dan mungkin ya sekitar 1 kiloan yang paling besar. Sejauh ini kita belum lihat red devil yang kecil. Kayaknya red devil di sini yang kecil itu dihabisin sama peacock bass. Jadi kalau size-nya yang besar-besar ini masih lolos, nggak dimakan sama peacock bass. Maka dari itu kita mungkin harus kontrol secara manual kayak gini. Kalau nggak dikontrol manual gini, kayaknya nggak mungkin habis ya ikan red devil di sini. Dan lagi kalau dia bertelur itu kan banyak banget. Atau bisa dibilang mungkin red devil ini salah satu ikan yang paling kuat ya kalau di kolam ini. Aku takutin ngelepeh nanti, kelamaan banget. Ini coba tak kecil umpannya malah takut. Ini. Slip makan. Nice. Ikan berapa ini? 6 ya? Sorry. Movementnya jualan. Sebenarnya mancing red devil tuh nggak terlalu susah. Tapi challenge-nya kalau di kolam ini tuh gimana caranya kita bisa fokus mancingin red devil-nya tanpa banyak ngenain koi ataupun ikan lainnya ya. Jadi kalau misal umpama nggak ada koi atau ikan lain di kolam ini, itu sebenarnya gampang banget cari red devil. Cuman karena koi dan nilainya di sini cukup banyak, dan kalau menurut saya sih red devil itu lebih ke dasar ya. Jadi kalau kita ngelempar umpan itu langsung dimakan duluan sama ikan selain red devil. Begitu umpan kita sampai dasar, mungkin kalau ketemu red devil tuh biasanya langsung dimakan. Jadi mungkin kita harus cari celah gimana caranya nggak ngumpulin ikan koi dan ikan lainnya. Soalnya kalau udah ngumpul itu susah banget kita mancing red devilnya. Kayaknya mau. Oke. Gede tuh. Wih, pika gede banget. Nih. Loh. Ikan ke berapa ya? 8 ya? 8. Ngebak ke sini masuk akal. Nice. Bagus warnanya yang ini.
Oh, oke. Iya, masih. Oh, Mbak Gombal ya? Nah, ini dia. Oh, itu. Oh, itu. Sampai keluar Kak, Kak. Iya, ditaruh ke depan. Coba kita lihat lagi. Ya 5 mungkin. Kenapa nggak pakai fitur yang namanya lele? Kok mas? Pokoknya berkamera. Yuk, makan yuk. Nice. Gede-gede. Nice. Saat baru asik-asiknya mancing ikan red devil, tiba-tiba salah satu supervisor di sini memberi kita info bahwa ada trap yang berhasil mengenai satu ekor biawak. Kena biawak. Gede mas. Gede. Karena saat beliau mendapati trap yang berhasil, kita sudah nggak ada di tempat, maka beliau langsung mengamankan biawaknya sebelum kita sampai ke trap yang membuahkan hasil. Lumayan. Hasil lah berintingan. Poin. Pancingin yang jero berarti. Yang jero. Terus dilakban. Terus diaman ke. Gede bos. Gede sebulun. Gede bro. Menali dagingnya lu. Menali daging remedi. Setelah biawak ini berhasil kita amankan, kita segera setor hasil sementara kita berupa biawak dan sejumlah red devil yang berhasil kita kumpulkan. Dan ternyata total red devil yang kita peroleh seberat 8 pas. Karena hari sudah mulai siang, kita mau rehat sejenak dan pergi ke resto untuk pesan makan siang. Dan waktu kita tiba di resto, ternyata ada satu lagi tugas yang harus kita selesaikan, yaitu memindahkan lele yang berada di kolam selokan depan atau kolam selokan dekat kasir bagian resto. Singkat cerita, kita udah berhasil menaikkan ikan lelenya dan kita pindahkan ke kolam utama bagian restonya. Ini dari selokan Westlake yang katanya makanin koi, kita pindah juga ini. Barusan habis ngangkat lelenya, sekarang kita udah selesai rehat makan siang. Kita mau coba lanjut cari red devil lagi buat setoran nanti yang kedua. Yang tadi jadinya 8 kilo udah kita setorin ke ownernya sama biawaknya juga. Habis ini kita coba pasang trap lagi buat biawaknya dan juga kita mau coba cari red devilnya lagi. Moga-moga poin lagi biawaknya ya. Kalau red devilnya sih harusnya poin banyak ya. Setelah kembali ke resort, kita melanjutkan untuk perburuan ikan red devilnya. Setelah sekian waktu, kita sudah mengumpulkan beberapa ikan red devil lagi. Dan ternyata Mas Prabu nggak sengaja dapat ikan arwana silver. Nah, dah aman. Gimana perasaannya? Finally. Istimewa bro. Nanti curhatnya di sini ya. Kasihan ikannya. Ternyata ikan gabus hari ini nggak seperti ekspektasi kita. Perolehan ikan gabus sementara masih nihil. Dan sore ini kita juga berhasil menaikkan sejumlah red devil yang nantinya juga akan kita setorkan. Karena hari ini sudah mulai sore dan kondisi sekarang juga hujan, maka kita putuskan untuk menyudahi hari pertama. Kita akan kembali ke rumah Mas Prabu untuk istirahat dan persiapan untuk hari yang kedua. Setelah selesai sarapan, dari Warmindo kita langsung kembali ke Westlake. Dan target kita masih sama, maka dari itu kita coba dengan cara-cara yang sama seperti kemarin, yaitu menyusur bagian deep water dengan menggunakan spinner bait. Oh ini.
Strike kak. Wrong target. Ya. Us. Oh shit. Oh, dah. Nih, lah ini. Oh, ini gede, Mas. Gede, Kak. 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 Gede nih ini. Monster nih ini. Nggak kelihatan nih? Di tengah tadi nyamber soalnya. Belum buka lucu jaringmu. Oh aman, tapi juga aman banget. Magnetnya jebol malah tanah. Monster nih ini. Orang barengannya tapi. Iya, tombro banyak. Bukan ini yang tak tahu. Oh, Beda. Ada temen ya? Ada. hookshotnya bagus banget tuh. Ini monster ini. Monster nih. Bisa malah dari. Sedih sah. Basah-basah ini deh nanti. Basah-basahnya deh. Apa kita lompat situ ya? Sementara peacock bass ini menjadi rekor terbesar kami selama 2 hari ini. Dengan panjang utuh 54 cm, ikan sebesar ini sudah terbilang ukuran yang sangat fantastis untuk ikan peacock bass dengan jenis Cichla monoculus. Tapi rekor terbesar yang Kak Luke pegang berada di Monstero Fishing Park 2 tahun lalu dengan panjang ikan 56 cm. Bahkan Mas Rabu bilang masih ada peacock bass yang lebih monster di danau ini. Kami pun masih penasaran dan ingin mencoba memecahkan personal best kami. Tapi sebelum melanjutkan pencarian monster peacock bass, masih ada satu target kita yang belum terpenuhi, yaitu ikan gabus. Karena spinnerbait belum membuahkan hasil ikan gabus, maka kita coba lagi mengganti umpan kita, dan di sini kita mencoba menyusur bagian pinggiran dengan umpan soft rock. Mana tahu ikan gabusnya lebih banyak di bagian pinggir. Ush. Malu luput gitu. Oh, jelek banget gitu. Nah, kirian terus aku. Us. Udah aneh. Kalau tok. Aku kan tak tunggu sampai nguk. Setelah menekuni daerah pinggiran, ternyata Kak Luke lah yang mengawali poin di antara kami bertiga. Ikan gabus yang ini masih kecil dan kita coba cari lagi dengan harapan bisa dapat ikan yang lebih besar. Target utama Gak lama kemudian, ternyata saya menyusul dapat ikan gabus selanjutnya. Mas aku poin mas.
Tapi apa mau dikata, ternyata ikan yang ini bahkan lebih kecil dari ikan sebelumnya. Kita masih melanjutkan rotasi di pinggiran dan Mas Prabu menyusul dengan poin yang menjadi perolehan ikan gabus kita yang ketiga. Tapi yang terjadi berikutnya adalah kabar buruk. Saya dapat ikan gabus yang besar dan ternyata file videonya korup, sehingga video yang ada hanyalah saat ikan gabusnya udah mateng dan disajikan sebelum kita makan. Padahal besar loh ini, sekitar 52 cm-an lah, ukuran yang cukup oke lah buat ikan gabus. Wis. Udah tau ya? Oh, nila babi. Mas. Mangan sofrok. Kok lu loh? Dijeda loh. Jangan mangan sofrok loh. Jangan makan. Kami pun melanjutkan pencarian ikan gabusnya. Dan ternyata setelah 4 ekor yang tadi, pergerakan ikan gabusnya semakin sepi. Akhirnya kita pun memutuskan buat melanjutkan pencarian Mama Peacock Bass. Atau ada PD di dalam. Oh, tuh. Tambah hidra. Kalau nek lepas gini masih mau makan apa enggak ya? Masih, tapi kayaknya ditinggal sik wae. Ditinggal geser titik lain nanti dibaleni. Nanti coba lagi masih mau? Nanti coba lagi, harusnya mau lagi. Ikan jaga sarang soalnya. Oh sih. Yo diganggu-ganggu balik terus. Ya. Ya wis, berarti tinggal sik. Coba tinggal sik. Ya. Ya wis, ya. Oh. Kak, kena lagi, Kak. Kena lagi. Oh, makan loh. Iya, makan tapi hook belakang. Size ikan yang ini hanya sekitar 49 atau 50 cm-an. Dan tentu saja ikan yang ini lebih kecil dari ikan sebelumnya. Walaupun begitu, perlawanan yang diberikan oleh ikan ini tetaplah sangat menyenangkan. Dan misi memecahkan rekor yang tadi pun masih belum berakhir. Lari, lepas. Nyamuk selama ya? Semut, sempurna. Depan kaki. Kita kena ada enak. Oh gitu. Langsung tas weh. Tas weh. Oh iya. Oh gini. Ini sepi. Ada di video tuh. Kita dua-duanya harusnya ya. Bareng nggak? Ya wis. Hari sudah semakin sore dan kita masih belum berhasil mendapatkan ikan yang bisa mengalahkan ukuran sebelumnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, kita hanya punya sisa waktu sekitar 1 jam. Saya di sini memakai lure andalan saya karena memang harus sekarang atau tidak sama sekali.
mana ini? Gede, gede. Oh, gede nah ini. Kalau gede, Aduh, kok ngeri men berarti ya? ya bilang ya. Nggak usah tak tanu ya, aku takut matahari. Kalau mau Ini mau lompat kayak. Oke. saya takut ditekan. Oh, gede tenan. Tolong Kak Luke. Ini lebih besar yang tadi. Lebih besar dari yang tadi. Ya ini trofi ini baru. Gemuk ini besar sekali Bintang. Ini jumbo. Belum lihat sih segede ini. Gak akan pernah saya sangka-sangka ikan sebesar ini yang akan makan umpan saya. Tapi sebelumnya kita harus ukur dulu untuk mengetahui seberapa besar ikan ini. 60 tapi buat pikok ya. Ya 60. Setelah cukup berfoto sedikit dengan ikannya, kita segera kembalikan ke danau supaya ikan ini tetap sehat dan gak mengalami cacat. Karena ikan sebesar ini memang cukup rawan jika terlalu lama di luar air. Setelah ikan yang ini pun, Kak Luka juga dapat ikan yang besar dengan panjang 53 cm. Bahkan kita juga dapat satu biawak lagi yang akan kita setorkan juga ke ownernya. Kita nggak bisa cukup berterima kasih kepada sang owner dan juga kepada Mas Prabu yang telah membantu dan mempersilahkan kami untuk merasakan pengalaman memancing yang begitu prestis. Kami nggak akan berhenti di sini saja, dan jika memang ada lagi sebuah kesempatan untuk mancing di sini, pastinya kami akan kembali dengan hasil yang lebih baik, dengan persiapan yang jauh lebih matang, bukan hanya untuk peacock bass, tapi juga ikan gabus, red devil, dan juga biawaknya. Sampai ketemu lagi di mancing-mancing selanjutnya. Dadah!